sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur sesungguhnya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, teriring salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, keafiatan, juga diberikan kesempatan untuk hadir. Kepada kita semua yang kumpul di sini, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan panjang umur, Allah berikan selalu keberkahan agar selalu istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai pada malam hari ini pembahasan kitab Nashwail Ibad. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamamin kulli sulin wa ma'mul khususon Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa khususon Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nafa'anallah bi'ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim bid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الدنيا والآخرة. والمقالة السادسة عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, makalah yang ke-6. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannati fi talabihi. Barang siapa yang terbukti fi talabi, pada nuntutnya al-ilmi yaitu ilmu, kanatil jannati terbukti bahwa dia juga mencari yaitu surga. Fi talabihi, di dalam pencariannya, hi kepada surga. Wa man kana fi talabi, barang siapa yang terbukti pada mencarinya atau menuntutnya al ma'asiyati, yaitu kemaksiatan, kanatin nari fi talabihi, terbukti neraka pada pencariannya atau penuntutannya. Dari Syekh Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, bahwa terbukti sudah pasti dia mencari surga. Artinya mencari itu bukan berarti mencari letaknya, tapi mencari daripada faedah ilmu tersebut, yang semua ilmu tersebut, baik ilmu agama khususnya ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang fikih sholat ataupun tentang tata cara kehidupan, tatanan menurut seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, itu yang menjuruskan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan juga mendapatkan kenikmatan akhirat, sesuai dengan doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kedua, kata beliau bahwa barang siapa yang mencari dan menuntut daripada kemaksiatan, maka sesungguhnya dialah yang mencari daripada kenerakaan.
Karena pada konteks yang faktanya untuk mencari surga padahal gratis, tapi untuk mendapatkan dia siksa neraka kebanyakan yang bayar. Tapi terkadang yang gratis ini suka ditinggalkan, malah mencari yang bayar. Kadang-kadang begitu. Berapa banyak orang yang berbuat maksiat, berbuat kejoliman, berbuat yang merugikan di mata Allah untuk diri dia, ditinggalkan, dikerjakan, tapi untuk yang menguntungkan bahkan dilalaikan. Mungkin puasa, zakat, sholat 5 waktu, baik yang sunnah maupun yang wajib, tapi yang wajib dulu lebih utamain. Banyak yang sering ditinggalkan, bahkan ketika diajak untuk sama-sama jalan bareng, ketika berhenti di pertengahan jalan, yang satu sholat temennya, yang satu lagi enggak, tapi dia dengan pedehnya menolak, belum dapat petunjuk, belum dapat panggilan. Padahal itu sudah ada panggilannya, sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah, dirikanlah sholat dan dirikanlah zakat. Maka konteks inilah yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani. Beliau menggambarkan dua golongan, bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, maka dia juga akan mendapatkan kenikmatan surga. Karena apa? Kullu man bighairi ilmin lan ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbalu. Berapa banyak ketika orang melakukan satu tatanan ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib, khususnya yang wajib, dia tidak menggunakan ilmunya, asal ibadah doang, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Bagaimana yang terlahir dalam keadaan awam? Kan banyak sekarang ada lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun yang non formal. Maka disitulah tempatnya manusia untuk mencari tahu tentang yang hakikat sebenarnya, ilmu agama yang harus dicari, dan juga untuk menjadi satu rambu-rambu dan satu peraturan dalam kehidupan di alam dunia ini menuju daripada kehidupan di alam akhirat. Lalu selanjutnya disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, min ishtaghala barang siapa yang sibuk fil ilmin nafi, dalam ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu bermanfaat, alladzi la yazuzu, maka orang-orang itu la yazuju, tidak boleh, lil baligi, untuk yang sudah balik, al akilu, yang berakal, jahluhu, dia itu bodoh. Jadi kalau orang yang sudah balik, yang sudah berakal, maka dirinya itu harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Karena apa? Dia itu statusnya sudah mukallaf, sudah terbebani untuk urusan atau perkara-perkara yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah, turun perintah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada para tabi'in, ulama-ulama, sampai kepada kita, dan itu sifatnya harus dikerjakan dan juga harus tahu ilmunya. Lalu selanjutnya, kana fi haqiqati taliba li jannati, karena terbukti pada hakikat untuk mencari daripada menuntut surga itu, waliridallahu ta'ala, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang mah kalau sudah dapat ridho, sudah dapat restu, hidup akan gampang. Contoh, ketika orang mau nikah,
mendapat ridho dari kedua orang tua, baik kedua orang tua mempelai wanita dan kedua orang tua mempelai pria, maka ketika direstuin berlangsunglah akad nikah, maka turun juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Urusan perkara rumah tangga akan gampang. Begitupun ketika kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang kita laksanakan di dunia akan dipermudah oleh Allah selagi itu perkaranya yang bersifat positif. Tapi terkadang kita suka lalai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan enggak tahu bagaimana cara mencari keridhaan Allah taala. Udah enggak tahu tapi enggak mau mencari tahu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wa man kana muridan lil ma'syiyati, dan barang siapa yang terbukti keinginan untuk melakukan maksiat, kana fi haqiqati, pada hakikatnya, taliban lin nari, yang dituntut adalah menjuruskan dia ke dalam api neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Banyaklah contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang nampak jelas, yang mungkin itu Allah tampakkan buat kita agar kita ini sadar. Bahkan teguran-teguran yang sudah Allah berikan, dan Allah berikan pelajaran di dalam Al-Quran dari kisah-kisah para nabi terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad, nurnya, cahayanya sudah hadir terlebih dahulu sebelum daripada adanya nabi-nabi yang terlahir lebih utama. Maka mudah-mudahan kita semua orang yang terus mencari tahu apa itu ilmu agama yang sesungguhnya, dan juga tergolong orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, al-maqalatus sabi'atu, makalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yahya bin Mu'adz, ma'aso, tidaklah mendurhakai, ma'asallahu, tidaklah mendurhakai Allah, kariman, orang-orang yang mulia. Maksudnya hamidul fa'ali, yaitu yang terpuji perbuatannya. Maksudnya siapa orang yang terpuji perbuatannya, yang baik perbuatannya? Wa huwa mayyukrama nafsahu, dialah siapa orang yang memuliakan dirinya, bittaqwa, dengan ketakwaan. Mana takwa? Bimtisalin awamirillah wajtinabun nawahi, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Bagaimana kita bisa bertakwa? Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak tahu cara untuk menggapainya? Salah satunya contoh, kita melakukan sholat, otomatis kita harus tahu tata cara sholat seperti apa. Maka untuk mendapatkan tahu tersebut, kuncinya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau dia nggak bisa berilmu, andai kata udah tua, belajar kayaknya udah nggak cukup, maksudnya udah nggak mampu, bahkan sudah tua renta, maka jadilah orang yang muta'aliman, menuntut ilmu. Nuntut ilmu juga nggak mampu. Au mustami'an, maka jadilah orang pendengar ilmu. Karena ketika dia sudah mendengar ilmu, posisi dia sudah tua, itu juga sudah termasuk menggugurkan daripada kewajiban dia. Khawatir kalau seumur hidup, selama hidupnya nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, ketika entar meninggal, mungkin dalam sholat dia, dalam ibadah dia, dalam puasa dia tidak menggunakan tata cara ilmunya, ketika dinilai, ketika diponten entar pahalanya,
kok ini sholatnya enggak benar. Terus bagaimana? Apa bisa dimaklumi kalau dianya sudah berusaha untuk belajar, berusaha untuk mencari bagaimana ilmunya, maka itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia udah berusaha, udah ada ikhtiar. Tapi kalau semasa hidupnya dia ada majelis, ada pengajian, ataupun ada sekolah yang mengajarkan ilmu agama, tapi dia malas untuk menuntut ilmu agama, maka itu juga menjadi tuntutan buat dia. Kenapa bisa rusak ibadahnya? Kenapa dia nggak mau menuntut ilmu? Begitu. Maka ketika kita tidak bisa berilmu, jadilah orang yang selalu menuntut ilmu, muta'aliman au mustamian. Kalau mendengar juga sudah tidak mampu, maka au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu. Cintai ilmu juga dapat faedahnya, dapat keutamaannya daripada ilmu tersebut. Ini sering dirasakan oleh para santri yang ada di pondok pesantren atau di majelis. Ketika seorang santri dia malas belajar, kadang-kadang guru lagi nerangin tidur, guru lagi nerangin dia di belakang di pojokan, mesem nih. Ya kadang-kadang yang mesem biasanya ngerasain nih, apalagi ngaji subuh. Kadang-kadang begitu. Tapi saking dianya cinta sama ilmu, siapa ilmunya? Gurunya. Dia sangat sayang sama gurunya, dia sangat manut sama gurunya. Selagi gurunya mengajarkan yang benar atau kiainya ngajar yang benar, ketika dia lulus pesantren, lulus sekolah, toh kenapa dia yang pinter ketimbang orang yang tiap subuh, tiap malam, tiap sore ngaji? Sering terjadi begitu. Ada orang yang males, tapi dia saking cintanya dia sama guru, saking hormat dan patuhnya sama guru. Nah disitulah turun keberkahan dari Allah, karena dia manut sama yang punya ilmu, maka dapat keberkahan dari gurunya. Dialah jadi orang yang pintar. Ini wallahu alam. Nggak bisa kita pikir pakai logika. Kalau kita pikir dari logika mata, kita lihat tuh ini anak malas nih, belajar aja jarang, ngaji aja tidur mulu, giliran suruh nulis, suruh ngapal paling belakangan. Kadang-kadang orang-orang pada ngapal, dia belakang ke WC atau kemana. Itulah trik-triknya. Tapi ternyata iya, kadang-kadang udah belajar dia masih di kantin, ada yang begitu. Tapi ternyata begitu lulus, kenapa dia yang bisa mimpin pesantren? Kenapa dia yang punya punya ilmunya lebih dari yang biasa belajar normal? Mungkin itu adalah turunnya keberkahan karena dia mencintai ilmu. Siapa? Gurunya. Ya kalau bisa sih jangan kayak begitu. Kalau bisa mah jangan mentang-mentang yang begitu dapat nyintain dong dapat ilmu, ini besok begitu lagi pada belajar. Jangan kalau bisa mah belajar, dengerin, suruh guru tulis apalin, cintain dah. Tapi sebaliknya, orang ada gambaran dia pinter, dia ngedengerin, dia belajar, saking pinternya dia sampai dia sombong, dia nggak patuh dan hormat sama seorang guru. Nah ini nih orang yang bakal pinter mah pinter, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Maka tadi di sini dikatakan orang yang sibuk ilmin nafi untuk mengamalkan, memanfaatkan daripada ilmu tersebut. Lalu selanjutnya itulah ciri-ciri orang yang mulia, bahwasanya dia tidak akan mendurhakai Allah, dia tidak akan berdosa kepada Allah karena Allah itu Maha Tahu. Lalu yang selanjutnya wabil ihtirathi. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mulia adalah yang pertama orang yang memuliakan dirinya dengan takwa, dan yang kedua orang yang menjaga anil ma'asi, daripada kemaksiatan yang ada di sekitar dia. Jadi ada dua. Kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani, orang yang mulia itu orang yang memuliakan dirinya dengan takwa. Lalu yang kedua, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Yang selanjutnya wala atharo ad-dunya, dan tidaklah mendahulukan dunia, ay la qaddamaha, tidak mendahulukan, wala faddalaha, dan juga tidak mengutamakan, alal akhirati hakimun,
Yang kedua, ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah, bijaksana bukan berarti bijaksana ini untuk seorang hakim saja, untuk seorang pemimpin saja. Baik itu pemimpin pemimpin di sebuah negara, lembaga, ataupun pemimpin di suatu organisasi. Tapi di diri kita dalam memimpin organ tubuh, memimpin badan kita harus bijaksana. Yaitu salah satu ciri-ciri orang yang bijaksana adalah tidak mendahulukan kepentingan yang condong banyak kepada alam dunia. Kita hidup di alam dunia menuju alam akhirat. Tapi sioknya kita juga tidak harus mementingkan akhirat juga. Kenapa? Kita ini hidup di alam dunia. Kalau terlalu fokus ke akhirat, kehidupan dunia kita terbengkalai. Bagaimana mencari nafkah, bagaimana mencari rizki, bagaimana mencari ilmu. Karena itu semua adalah perkara-perkara yang harus dicari di dunia. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong, udah kita mau akhirat. Iya, kalau akhirat dong, perkara dunia dilupain, bagaimana mau dapat akhirat? Karena ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Nafkah, mencari ilmu, mencari rezeki, itu mendapatkan pahalanya berbuah pahala akhirat yang akan kita rasakan. Nikmati nanti, tidak sekarang. Karena sekarang mah nggak bisa ngerasain. Kalau mau ngerasain sok mah nggak duluan. Ya. Gitu. Selanjutnya, itulah ciri-ciri orang yang bijaksana, orang yang bisa memimpin dirinya. Yang dimaksudnya adalah disarahkan lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, ai musibu fi af'alihi, yaitu musibah dalam perbuatan atau dalam perlakuannya. Wa huwa may yamna'u, dan dia orang yang melarang nafsahu dirinya min mukhalafati, daripada perbedaan aklihis salim, yaitu perbedaan akal sehat. Artinya ketika ada perselisihan paham, dirinya tersebut, orang bijaksana itu ciri-cirinya melarang daripada untuk mengedepankan egoisme dia. Jadi kalau menurut Imam Nawawi seperti itu orang yang bijaksana. Ini mungkin lebih condong kepada perkara-perkara pemimpin ataupun rois, kepala dalam satu lembaga. Jadi orang yang bijaksana itu, kata Imam Nawawi, adalah orang yang melarang, yaitu dirinya daripada perbedaan akal sehat. Dan juga kalau menurut Syekh Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani, adalah orang yang tidak mendahulukan dan mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Man aradad dunya fa'alaiha bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat, cari dengan ilmunya akhirat. Siapa dengan ilmu dunia, penginginkan dunia, cari dengan ilmunya dunia. Dan siapa yang ingin keduanya, maka cari dengan ilmunya. Pangkal utama kehidupan akhirat, kehidupan dunia dengan modal ilmu. Karena apa? Al-ilmu nurun wa dahlu zulamun. Ilmu adalah cahaya dan kebodohan adalah gelap. Makanya untuk ilmu mah hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukup ada sekelompok orang dalam satu wilayah, yang lain enggak wajib. Kayak ngurusin jenazah, fardu kifayah. Juga dalam satu ulama pernah mengatakan, Syekh khilaf, ulamanya lupa. Bahkan kata beliau, seorang hafiz Quran saja di dalam satu desa, satu qaryah, itu hukumnya fardu kifayah, harus ada. Kalau dia tidak ada yang menghafal Quran di dalam satu wilayah, satu desa, kalau dulu digambaran satu kota lah, dulu desanya gede-gede, satu kota, maka tuh orang yang ada di dalam tersebut termasuk orang yang berdosa, dia tidak mau menghafal Al-Quran. Tapi ini hukumnya dalam usul fikih atau dalam hukumnya belum wajib gitu, belum ada yang mengatakan bahwa ini tuh wajib yang redaksinya turun dari Allah.
ke Rasulullah, kan ini mah cuma pendapat daripada manhaj ulama saja. Tapi alangkah baiknya kalau di daerah kita Kota Tangerang, khusus Kelurahan Selapajang, ada yang penghafal Quran. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat ada di depan pondok pesantren yang menghafal Al-Quran, ada juga ustadz yang habis Quran di daerah Rorotan dan lain sebagainya. Itu juga yang memancing dan memicu daripada turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bagaimana Makkah Saudi Arabia bisa banyak orang yang berkunjung, karena memang ada situs di situ yang berkah. Situ contohnya. Orang banyak berkunjung karena ada di situs-situs yang membuat doa diijabah. Contoh Ka'bah Multajam, Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijr Ismail. Turun rahmat Allah, banyak ridho Allah turun. Begitupun ketika di kampung kita ada orang yang mulia, ada orang penghafal Quran, ahli ilmu. Bahkan kalau apalagi ada juriyah Nabi, itulah yang bakal memicu daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk daripada masyarakat di sekitar kota tersebut. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang termasuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah, rahmat dari Allah, dan apa-apa yang kita cari, apa-apa yang kita tuntut, apa-apa yang kita kerjakan, mendapatkan kemudahan, keridhoan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu daripada Syekh Syihabuddin Al-Asqalani dan juga Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafannya. Mudah-mudahan manfaat, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu